Saya mulai merenung bahwa kadang kita jangankan sakit kayak Ayub, gatal yang harus digaruk pakai beling. Kita kalau sudah lama sakit aja, iman kita mulai tergerus. Iblis mulai mengipas-ngipas kita dan berkata, ngapain kamu percaya Tuhan? Toh kamu nggak sembuh juga, sampai sekarang masih sakit. Ngapain berdoa? Ngapain datang ke gereja? Ngapain cari dia? Iman kita mulai digerus sama dia. Pelan, 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 dan akhirnya iman kita luntur. Shalom Bapak Ibu, Anda sukacita, amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Ayub. Kitab Ayub pasal yang pertama, ayat 20 sampai 22. Jadi kitab Ayub, pembacaan kita pagi hari ini ada dua pembacaan, tetap di kitab Ayub. Jadi yang pertama adalah Ayub pasal yang pertama, ayat 20 sampai 22, terus Ayub 2 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, kita simak baik-baik perenungan kita pagi hari ini. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pembacaan yang kedua. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpahnya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepala. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempat masing-masing, yakni Elifas orang Teman, dan Bildad orang Sua, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang saya akan bawakan pagi hari ini buat kita semua adalah iman yang merdeka. Apa yang maksud dengan iman yang merdeka? Iman yang merdeka adalah iman yang tidak tergerus, iman yang bebas, iman yang tidak terhimpit. Itu sebabnya saya kasih judul iman yang merdeka. Apa yang dimaksud dengan iman yang merdeka? Iman yang ada di dalam kita tidak tergerus oleh sesuatu yang merusak kita sehingga iman kita luntur. Jadi pagi hari ini kita mau belajar lagi tentang iman dari Ayub. Kita akan namakan Ayub adalah orang yang merdeka karena memiliki iman yang merdeka. Yang pertama, kalau kita lihat pembacaan kita dari pembacaan yang pertama, kita sudah tahu kenapa saya potong dari ayat 20 sampai 22. Karena kita tahu cerita yang pertama, semua harta dari Ayub itu hilang. Habis. Anak-anak pun hilang. Semua yang dia punya hilang. Jadi, poin yang kita bisa ambil dari cerita ini tentang iman yang merdeka. Yang pertama, ada 4 hal yang kita mau belajar. Yang pertama,
Ayub disebut merdeka karena dia tidak terikat pada harta kekayaan. Dia punya segalanya. Kalau bisa dibayangkan bahwa Ayub adalah sultan pada zaman itu. Tapi waktu semua itu diambil, imannya tidak goyah. Kenapa? Karena Ayub tidak terikat dengan hartanya. Padahal kita tahu Alkitab sendiri menulis bahwa di mana hartamu, di situ juga hati kita. Kenapa? Karena itu mengikat. Tapi kalau kita belajar dari cerita Ayub, dia tidak tergerus iman. Dia tetap percaya sama Tuhan. Bahkan di pembacaan kita pertama ini dikatakan, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat kurang patut. Bapak Ibu bisa bayangin, kalau kita punya segalanya, sudah terbiasa dengan punya segalanya, tiba-tiba semua itu hilang. Kadang iman kita goyang. Kadang iman kita tergerus. Tapi pagi hari ini, kita mau belajar dari Ayub, orang yang luar biasa. Dia punya segalanya, tapi dia tidak terikat di harta benda. Dia tidak terikat kepada kekayaan. Dia tetap terikat sama Tuhan. Poin yang pertama, jangan pernah terikat dengan harta benda. Milikilah iman yang merdeka seperti Ayub. Yang kedua, apa yang kita bisa contohi dari Ayub? Memiliki iman yang merdeka, tidak terikat, tidak tergerus. Ayub disebut merdeka karena imannya tidak terikat pada kesehatan. Kita sudah baca cerita tadi di pembacaan kedua, bagaimana iblis menimpa Ayub dengan bara yang busuk dari kepala sampai ujung kaki, sehingga Ayub harus menggaruk itu, memakai beling. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin, dari kepala sampai ujung kaki gatalnya minta ampun dan dia harus digaruk pakai beling. Pakai beling, bukan pakai kuku. Jadi betapa gatalnya bukan main seluruh tubuh Ayub. Tapi kita bisa melihat lagi, Ayub memiliki iman yang merdeka. Dia tidak terikat dengan kesehatan. Dia tetap teguh. Bahkan istrinya berkata, masihkah engkau saleh? Seakan-akan bahasa yang keluar dari sini, bodoh banget kamu. Semua sudah hilang. Kamu juga lagi sakit. Apakah kamu tetap saleh kepada Tuhan? Tapi jawaban Ayub adalah jawaban yang luar biasa. Apakah kita hanya mau menerima yang baik aja dari Tuhan? Terus yang buruk tidak? Dengan mulutnya dia berkata bahwa semua yang diberi Tuhan adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dahsyat loh Bapak Ibu. Saya mulai merenung bahwa kadang kita jangankan sakit kayak Ayub, gatal yang harus digaruk pakai beling. Kita kalau sudah lama sakit aja, iman kita mulai tergerus. Iblis mulai mengipas-ngipas kita dan berkata, ngapain kamu percaya Tuhan? Toh kamu nggak sembuh juga, sampai sekarang masih sakit. Ngapain berdoa? Ngapain datang ke gereja? Ngapain cari dia? Iman kita mulai digerus sama dia. Pelan, dan akhirnya iman kita luntur. Dan mulai kita berkata, mana Tuhan? Saya sudah terlalu lama sakit. Kok nggak sembuh-sembuh? Kalau kita belajar dari seorang yang sakit di kolam Bethesda kan, saya udah pernah bawakan. Waktu Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia jawabnya lain. Tuhan, tidak ada orang yang mengangkat aku ke kolam itu. Berarti orang tersebut sudah putus asa dengan sakit. Dia hanya menantikan kolam itu berguncang. Dia tidak tahu siapa yang diajak bicara. Tapi Ayub adalah pribadi yang luar biasa. Saya membayangkan tadi malam dan membaca cerita ini. Gatalnya berarti digaruk sama beling. Aduh, gimana ya?
sampai berdarah-darah basi tubuhnya itu digaruk pakai beling. Berarti gatalnya minta ampun. Sudah tidak punya apa-apa, punya penyakit, tapi imannya adalah iman yang berbeda. Iman yang tidak terikat dengan kesehatan. Orang yang luar biasa. Mungkin kita akan berkata di dalam hati, apakah kita bisa? Bapak Ibu, saya juga berkata begitu tadi malam. Apakah kita bisa seperti Ayub? Namun kalau cerita ini ditulis di Alkitab, dan ada seorang anak manusia, dicontohkan Tuhan, ditulis oleh para penulis Alkitab, berarti kita sebagai orang percaya, mampu dan bisa mencontohi Ayub. Kalau tidak pernah ditulis, berarti kita tidak pernah mampu. Tapi saya terlalu percaya, kalau penulis Alkitab ini mampu menceritakan cerita Ayub, berarti ini memberi contoh seakan-akan penulis berkata, ada seseorang loh yang mampu melewati masa-masa sulit, tapi dia mampu mempertahankan imannya. Dia memiliki iman. Yang ketiga, apa yang kita bisa contohi dari Ayub? Mungkin yang kita bawakan pagi hari ini adalah semua klise. Karena kita sering dengar. Ayub tidak tergantung pada pasangannya. Kenapa saya bilang Ayub tidak tergantung kepada pasangannya? Istrinya kan tadi bilang, masihkah engkau bertahan pada kesalehanmu? Bayangin, sudah susah, sudah sakit, justru dikata-katain. Bisa jadi Alkitab tidak memang menulis. Bisa jadi istrinya meninggalkan dia. Oh, zaman sekarang, abang tidak punya duit, abang ditendang. Kalau zaman sekarang. Apalagi anak-anak muda, putus sedikit, sudah. Nggak move on lagi tuh, langsung nyanyi. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Ini itu anak-anak muda itu. Pagi hari ini kita mau belajar dari seorang Ayub yang luar biasa. Dia nggak tergantung dengan pasangan. Kita baru dengar cerita beberapa minggu yang lalu. Bayangin ada seorang tentara yang tergantung pada pasangan. Bukan pasangan sesungguhnya lagi, pasangan gelap. Dia membayar seseorang ratusan juta hanya untuk membunuh istrinya. Yang istrinya yang sah. Dia kehilangan iman. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita belajar dari tokoh Ayub ini. Dia tidak tergantung pada pasangan. Pasangannya itu menekan dia untuk meninggalkan Tuhan. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Memiliki iman yang merdeka. Yang terakhir, Bapak Ibu. Apa yang kita mau petik dari tokoh Ayub ini? Ayub, imannya tidak tergantung dengan teman-teman. Dulu saya pernah membawa cerita ini, saya mengambil kebaikan dari ketiga sahabatnya. Tapi kan kita tahu, hanya ada di pasal 2 di pasal pertama ini. Kita bisa melihat bagaimana kebaikan dari teman-teman. Tapi pasal berikutnya, bagaimana mereka menuduh Ayub. Oh, kamu udah berbuat dosa pasti. Kamu tuh salah pasti. Dan Ayub berusaha untuk membela diri. Saya tidak pernah berbuat salah terhadap Tuhan. Mereka bukan datang menghibur, tapi mereka datang untuk menjas Ayub. Ayub tidak tergantung dengan teman-teman. Imannya tidak tergantung dengan teman. Bapak Ibu bisa membayangin kalau sekarang kadang kita terpengaruh juga dengan teman-teman. Sehingga ada ayat Alkitab yang berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kadang-kadang kalau anak-anak muda juga seperti itu. Ayo cemen nggak bisa ngerokok. Ayo cemen nggak bisa trek-trekan dengan kami. Akhirnya anak itu sebenarnya dia baik. Tapi karena sudah dikatakan cemen, lama-lama dia ikut dengan teman-teman. Tapi kalau kita belajar dari Ayub,
Dia tidak seperti itu. Imannya nggak tergerus. Dia memiliki iman yang merdeka. Kalian memang sahabat, tapi aku nggak akan terpengaruh dengan kalian. Oh, dahsyat. Pagi hari ini, 4 hal ini yang kita bisa contohi dari Ayub. Ayub tidak terpengaruh dengan harta yang mengikatnya, tidak sama sekali. Ayub tidak terikat dengan kesehatan. Seperti seorang yang ada di China, orang kaya. Dia melempar uangnya di depan dokter. Dia bilang, tolong sembuhkan saya. Karena dia memiliki sakit kanker. Tapi nggak bisa disembuhkan lagi. Dia ambil duit yang penuh dengan koper dan bilang, ini duitnya, tolong sembuhkan saya. Tapi dokter bilang tidak bisa. Karena dia berpikir harta itu bisa menyembuhkan dia. Karena dia berpikir kesehatan itu hanya duit yang bisa menyembuhkan. Pagi hari ini kita mau belajar dari sebuah tokoh yang luar biasa. Jangan pernah terikat dengan harta. Jangan pernah terikat dengan kesehatan. Mungkin ada kesehatan yang kurang sama kita, sehingga kita mulai luntur. Jangan terikat dengan pasangan yang mungkin menekan kita untuk meninggalkan Tuhan. Jangan terikat dengan teman-teman yang berusaha untuk menuduh dan mengarahkan kita kepada jalan yang salah. Tapi belajar dari seorang pribadi Ayub yang luar biasa, yang memiliki iman yang merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita tetap memiliki iman yang merdeka seperti Ayub dalam menghadapi hari-hari yang sulit saat-saat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.